Dum di 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 dum dum, I'ma pop it like a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Ardia, NIM 20129261, dan teman saya Dina Mulyani, NIM 20129025. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan tentang cara bekerja mata manusia, kamera, dan mikroskop biasa. Baiklah, percobaan yang pertama dan ketiga yaitu saya sendiri akan menjelaskan, dan percobaan yang kedua yaitu Dina Mulyani sendiri akan menjelaskan. Baiklah, percobaan yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan, yaitu tentang cara bekerja mata manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya sedikit tentang mata. Mata merupakan salah satu indera penting seperti yang kita ketahui. Mata berfungsi untuk melihat. Oleh karena itu, dengan adanya mata, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baiklah, saya langsung saja masuk pada percobaan cara bekerja mata manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama yaitu kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea yaitu sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke mata kita. Bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Di depan lensa, kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kita, kecuali bagian kornea. Iris. Iris adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengah. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukan pupil. Lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa yaitu membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Konjungtiva. Konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata kita yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Badan vitreous. Badan vitreous berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang berisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Retina. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya.
Retina ini yaitu melepisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina ini bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik atau menyerupai kabel televisi kita ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang kita lihat. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula yang fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata kita. Makula ini yaitu bagian anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh selaput pelangi di sekelilingnya. Selaput pelangi ini berfungsi sebagai diafragma. Koroid yaitu lapisan pembuluh darah antara sklera dan retina. Saraf optik yaitu jaringan saraf yang menghubungkan mata ke otak. Baiklah, saya akan menjelaskan cara-cara kerja mata. Yang pertama yaitu cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata kita. Kemudian, cahaya tersebut akan melewati pupil. Iris mata yang akan bertugas mengatur sebanyak apa cahaya masuk ke dalam pupil. Berikutnya, cahaya akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar ke retina. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor yang akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang biasa kita lihat. Yang kedua yaitu percobaan cara bekerja mikroskop biasa. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mikroskop. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek kecil yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Mikroskop dapat kita temukan di laboratorium. Berdasarkan sumber pembentukan bayangan, mikroskop terbagi ke dalam dua jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Baiklah, saya langsung saja pada bagian mikroskop dan fungsinya. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat.
Fungsinya yaitu untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan pembesaran benda 5 kali, 10 kali atau 12,5 kali. Lensa objektif pembesar. Lensa objektif adalah lensa yang letaknya dekat dengan objek yang diamati. Fungsinya adalah memperbesar bayangan benda atau objek pengamatan dengan pembesaran 10 kali, 40 kali atau 100 kali. Begitu juga dengan lensa objektif pembesar, yaitu lensa yang fungsinya memperbesar bayangan lebih kuat. Cermin. Fungsinya yaitu untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma, bagian yang memiliki 2 sisi, atau datar dan cekung. Ini dapat dilepas dan diganti dengan sumber cahaya dari lampu. Pada mikroskop model-model baru, cermin sudah tidak digunakan karena sudah ada sumber cahaya yang terpasang di bagian bawah atau kaki. Tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau tubus fungsinya adalah untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif mikroskop. Pemutar lensa. Ada pemutar halus dan ada juga pemutar kasar. Diafragma. Diafragma yaitu fungsinya adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Klip atau penjepit. Ini bentuk gambar klip. Penjepit atau klip fungsinya adalah untuk memegang, menahan atau menekan kaca, objek atau preparat agar mudah digerakkan saat proses pengamatan. Meja mikroskop. Gambar meja mikroskop. Meja mikroskop yaitu fungsinya adalah untuk meletakkan benda yang akan diteliti. Lengan mikroskop atau pegangan. Ini contoh gambarnya, yaitu fungsinya adalah untuk pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan. Kaki mikroskop. Seperti ini contoh gambarnya. Kaki mikroskop ini berfungsi untuk menopang mikroskop agar tetap stabil. Pemutar halus dan pemutar kasar. Ini contoh gambar pemutar halus dan pemutar kasar. Revolver. Ini contoh gambar revolver, yaitu untuk memilih lensa objektif. Itulah hasil percobaan cara bekerja mata manusia dan juga cara bekerja mikroskop biasa. Baiklah, saya Dina Mulyani dengan NIM 2012-9025 akan menjelaskan tentang materi prinsip kerja kamera. Prinsip kerja kamera adalah menangkap cahaya masuk ke kamera lewat lensa atau subjek dapat dilihat terlebih dahulu melalui viewfinder. Difokuskan agar diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya. Informasi mengenai konsentrasi komponen cahaya ini diterjemahkan dan diubah menjadi informasi digital untuk kemudian disimpan dalam media penyimpan.
Cahaya masuk ke dalam kamera melalui bagian yang disebut lensa. Cahaya dipastikan hanya boleh melalui bagian lensa ini yang berupa lubang atau berbentuk lingkaran. Lubang ini ibarat jendela kamera ke dunia luar, dan jendela ini punya ukuran lubang tertentu. Persis saat kita membuka mata atau menutup mata. Kamera sendiri juga memiliki komponen untuk mengatur kecepatan si lubang ini membuka saat kita perintahkan. Dengan mengatur dua properties ini, intensitas cahaya yang masuk ke kamera dapat diatur. Lensa juga berfungsi untuk mengatur supaya cahaya secara tajam difokuskan. Fokus adalah saat kita bisa melihat objek pada visualisasi yang terjelasnya, kebalikan dengan yang disebut blur. Kalau menyangkut cara kerja, fokus adalah saat cahaya yang dilewatkan tepat jatuh ke bidang sensor, seperti setelah cahaya lewat kornea mata kita dan tepat jatuh di retina, maka kita bisa fokus melihat suatu objek. Sekian materi dari saya, terima kasih.